Baik, terima kasih atas kehadiran Ustadz Abduh, Ustadz Muhammad Abduh Hisham yang sudah hadir, Mbak Dina, tim dari Masjid Baitur Rahman, Ustadz Adi Hamid Fuadi, kemudian ada Ibu Hisham, ada Ibu Nur Hidayati, dan Ustadz Ajuslan Kerubun dari SD Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi terbaik. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Hari yang Menyedihkan Nabi, Gugurnya Hamzah. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Muhammad Abdul Hisham, kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat. Di sini ada Nadia selaku moderator, Mbak Dina dari PKU Seruang, ada Eyang Hisham ya. Wah, semoga sehat Eyang. Ustadz Adi Hamid. Ada bulik kita ini, Nur Hidayati. Nah, kemudian juga Mbak Rohmulyati dan Pak Ajuslan, Ustadz Ajuslan Kerubun ya. Namanya sekali nah ya, Ajuslan Kerubun. Baik, kemudian juga ada Pak Bambang dari Nusa Mungo ya, ayah. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kajian Sirah Nabawiyah di malam hari ini. Dan saya akan menyampaikan tentang salah satu episode dalam kehidupan Rasulullah di mana beliau itu sangat terguncang, yaitu gugurnya Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Nah, seorang penulis Mesir yang bernama Khalid Muhammad Khalid itu menulis 10 peristiwa yang dahsyat, yang cukup membuat Rasulullah ini terguncang. Di antaranya yaitu meninggalnya Hamzah, karena Hamzah ini seorang pembela Islam yang luar biasa. Beliau mendapat julukan Asadullah, God's Lion, singa Allah, ya. Karena seorang sosok yang berani. Singa itu kan pemberani, kan? Dan penampilannya selalu gagah. Kalau kita menyaksikan film Ar-Risalah atau The Message tentang kehidupan Rasulullah yang pernah diproduksi oleh Hollywood, ya, yang disutradarai oleh Mustafa Akkad, ya, seorang sutradara dari Mesir, itu bintang film aktor yang memerankan Hamzah itu adalah Anthony Quinn. Sosoknya itu tinggi besar dan gagah gitu kan. Dan Anthony Quinn ini ya terkenal ya, pernah berperan sebagai seorang Godfather. Nah, kira-kira seperti itu sosoknya ya. Ya tentu saja tidak sepenuhnya mengatakan, tapi paling tidak
orangnya tinggi besar, ya. Dan Anthony Quinn juga ini yang memerankan film apa Lion of the Desert, ya. Singa Padang Pasir. Omar Mukhtar, seorang tokoh agama yang menggerakkan masyarakat Libya untuk berperang melawan tentara Italia pada ya awal abad 20. Ya, kembali lagi saya ke Sirah Nabawiyah ini, dan saya akan share screen ini agar dapat kita ikuti bersama ya. Oke, yes. Ya, ya, Nabi tentu saja sangat sedih ya, sangat ya, karena beliau itu masih sangat membutuhkan bantuan dari Hamzah, seorang yang pandai strategi perang, pemberani, dan dapat menyemangati para sahabat Nabi pada saat para sahabat Nabi itu sedang sedih, sedang merasa kecil hati dengan tampilnya Hamzah, mereka tiba-tiba menjadi penuh percaya diri. Di medan pertempuran, ketika pasukan Rasulullah ini seolah-olah wah hendak dilumat oleh pasukan musuh yang jumlahnya besar, keberadaan seorang Hamzah itu mengubah segalanya. Jadi seperti dalam sepak bola itu ketika ada seorang ya Lionel Messi ya di Barcelona dulu itu walaupun dia hanya seorang diri tapi wah dia bisa menyemangati teman-temannya, atau Cristiano Ronaldo gitu kan bisa menyemangati teman-temannya. Nah, ini pula yang ada pada sosok seorang Hamzah bin Abdul Muthalib ya, yang mendapat julukan singa Allah ya. Asadullah, Asadullah. Uh, yang sosok-sosok panglima perang yang pemberani itu biasanya diibaratkan dengan singa ya. Seperti tokoh dalam perang salib dari pihak Kristen itu Richard, King Richard, the Lion Heart itu kan. Jadi yang berhati singa. Jadi, karena ya sosoknya itu sangat pemberani. Nah, selain dijuluki Asadullah, ya, ia juga dijuluki Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada, orang-orang yang gugur dalam pertempuran di jalan Allah. Karena beliaulah sosok syahid, ya, betul-betul panglima perang yang menjadi syahid, yaitu pada waktu perang Uhud. Hamzah ini putra dari Abdul Muthalib, ya, dari pernikahannya dengan seorang ya perempuan dari Bani Zuhrah, yaitu Khawlah binti Wuhaib. Khawlah binti Wuhaib ini, Wuhaib ini kemungkinan ada hubungan kerabatan dengan Wahab. Jadi ibu dari Rasulullah itu adalah Aminah binti Wahab. Nah, sementara ini adalah Khawlah binti Wuhaib. Nah, oke. Okay. Dan ya tadi ya, dia mendapat julukan singa Allah karena sangat pemberani, ya. Baik di medan perang maupun di luar medan perang. Jadi ketika dia mendengar ada orang yang menjelek-jelekan Nabi atau terang-terangan memusuhi Nabi, dia datangi orang tersebut, dia hadang dan dia ajak untuk berduel. Dan pada saat itu tidak ada orang yang mampu untuk menghadapi Hamzah. Jadi keberadaan Hamzah di lingkungan Rasulullah wah, sangat memberi energi, memberikan tambahan, ya, dan menjadikan
umat Islam pada waktu itu yang jumlahnya hanya sedikit dan ekonominya itu dirusak oleh orang-orang Quraisy, itu menjadikan mereka itu sangat percaya diri. Nah, Hamzah ibn Abdul Muttalib ini memiliki kegemaran berburu. Hampir waktu-waktu tertentu dia itu selalu sering melakukan perburuan. Nah, setiap kali tiba dari berburu, sebagaimana orang-orang Quraisy yang lain itu, dia itu tidak langsung datang ke rumah, pergi ke rumahnya, tapi terlebih dahulu melakukan tawaf 7 kali, baru setelah itu kembali ke rumah. Jadi orang-orang di Mekah itu setiap kali habis dari bepergian, keluar dari kota Mekah, masuk kota Mekah, maka dia itu akan melakukan tawaf terlebih dahulu, menghormati Ka'bah. Dan itu pula yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, oleh siapapun. Ya. Walaupun pada waktu itu ya Nabi Muhammad itu belum mendapatkan wahyu. Jadi mereka itu melakukan tawaf, ya, kemudian sa'i, kemudian eh, ke Padang Arafah, itu semuanya adalah karena melanjutkan manasikul hajj, ya, yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena dulu Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami ini dua orang yang berserah diri kepadamu, Ibrahim dan Ismail, dan juga anak-anak keturunan kami ini menjadi orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan tunjukilah kepada kamu tata cara beribadah. Jadi tata cara beribadah itu uh, diinspirasikan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi tidak sembarangan. Ya. Dan maka untuk yang namanya ibadah ini harus betul-betul ada tuntunannya. Dan dalam agama kita ini sanad tuntunan itu sih, tuntunan ibadah itu sampai kepada Nabiullah Ibrahim. Maka kita selalu diingatkan ibadah haji, ibadah umroh, di sana ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Bukit Sofa, Marwah, itu adalah syairillah, monumen-monumen yang tujuannya adalah diantaranya adalah agar kita ingat bahwa ada kesinambungan dan bahwa eh, semua ini muaranya itu nanti adalah kepada Allah. Nah, itulah yang hal-hal yang ditaati bahkan oleh orang-orang yang belum mendapatkan kitab suci seperti orang-orang Quraisy sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka tidak mendapatkan kitab suci, belum mendapatkan kitab suci, namun mereka tetap taat, ya, menghormati Ka'bah, mensucikan Ka'bah, dan tidak melakukan peperangan di sekitar Ka'bah, serta ada bulan-bulan di mana mereka tidak boleh berperang. Seperti saat ini ya, kita kan sudah masuk dalam bulan Sya'ban. Ya, ya bulan ya bulan Rajab ya, bulan yang disucikan oleh Allah. Oke, baik. Ya. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam di tahun ke-6 kenabian atau 7 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi ya berada di Mekah, Nabi berada di Mekah itu kan eh, masa kenabian Nabi di Mekah adalah 13 tahun. Jadi Hamzah, masuk Islamnya Hamzah itu di tengah-tengah itu, tahun ke-6 kenabian.
Dan usianya hampir sama dengan Nabi, bahkan lebih muda dari Nabi ya, beberapa tahun ya, sekitar 5 tahun lebih muda. Ya. Dan pernikahan Abdul Muthalib ya, dengan Kholah binti Wuhaib, ya, ibu Hamzah ini saatnya bersamaan dengan pernikahan Abdullah bin Abdul Muthalib, bapaknya Nabi ini, dengan Aminah bin Wahab, ibunya Nabi. Nah, jadi apa pada saat itu ya bapak dengan anak ini mau datang ke pengantinnya masing-masing. Ya. Sang bapak Abdul Muthalib itu akan menikahi Haulah, sementara sang anak Abdullah akan menikahi Aminah. Nah ini Wuhaib dan Wahab ini sepertinya kakak adik ya. Jadi uh, istri dari Abdul Muthalib ini adalah saudara sepupu dari uh, ibunya Nabi dengan Aminah, ya, Siti Aminah. Nah, ini menarik ya. Pada saat itu, walaupun Abdul Muthalib ya, ketika menikahi Haulah ini sudah tidak muda lagi ya, sudah tua, tapi ya beliau masih gagah ya, eh, karena orang-orang dahulu selalu bekerja secara fisik. Jadi ya perawakannya masih sehat dan masih gagah. Ya. Ah, nah, bagaimana Hamzah eh, bin Abdul Muthalib ini masuk Islam? Sebagaimana biasa, Hamzah itu dari waktu-waktu tertentu selalu melaksanakan berburu sesuai dengan hobinya ya, kegemarannya. Keluar kota, kemudian pulang dengan membawa buruan. Nah, ketika suatu hari, ketika beliau ini tiba dari luar kota dan hendak menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf, tiba-tiba dia diberitahu oleh seorang budak perempuan. Nah, majikan dari budak perempuan itu adalah Abdullah ibnu Juda'an. Abdullah ibnu Juda'an ini seorang tokoh yang sudah sangat tua, tapi sangat dihormati di lingkungan eh, kota Mekah. Dan Abdullah bin Jud'an ini pernah mengundang tokoh-tokoh di Mekah ini untuk membuat sebuah kesepakatan, sebuah risalah, ya, sebuah uh, gentleman agreement yang bernama Hilful Fudul, bahwa siapapun yang ada di Mekah dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan membela orang yang diperlakukan tidak adil itu dan menuntut keadilan kepada pelaku. Jadi walaupun mereka ini orang-orang yang berada di alam jahiliyah, tapi mereka dapat merumuskan sebuah prinsip keadilan. Walaupun eh, apa risalah ilahi, ya, risalah wahyu, Al-Quran itu belum turun, tapi mereka ini, ya walaupun mereka itu masih menyembah berhala, tapi ada pikiran-pikiran yang mulia di mana mereka itu dapat merumuskan untuk menjaga keadilan di tengah masyarakat. Nah, pada waktu itu Nabi hadir ya, dan Nabi merasa sangat bangga karena bisa hadir di pertemuan yang sangat mulia itu. Nah, Abdullah bin Judan ini punya budak perempuan, nah, dan budak inilah yang memberitahu kepada Hamzah bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan apa perlakuan ya, mendapatkan apa kata-kata yang kasar dari Abu Jahal. Abu Jahal sendiri ini namanya itu adalah Hakam, Hakam Ibnu Hisham. Ya. Hakam sendiri itu artinya sebetulnya hakim, ya, adil, ya, bijaksana, sang bijak, anak Hisham. Ya.
Oh, jadi seperti saudara saya ya, sama-sama Hisham. Itulah. Nah, dia disebut Abu Jahal, itu nama Abu Jahal itu adalah julukan dari para pengikut Nabi. Karena masa orang sepandai Hakam bin Hisham ini kok tidak mau beriman, malah melawan Nabi, memusuhi Nabi. Semestinya orang yang pandai seperti Hakam bin Hisham itu harusnya beriman, tidak malah memusuhi Nabi. Karena sikapnya itulah maka dia disebut Abu Jahal. Ya, bukan berarti dia itu bodoh ya, tapi dia karena dia menyembunyikan kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran, maka disebut Abu Jahal. Nah, ketika mendengar laporan dari budak perempuan itu, wah, marah dia itu. Pada saat itu Hamzah belum masuk Islam ya, tapi dia mendengar keponakannya itu diperlakukan dengan sangat kasar, dia tidak terima. Dia datangi salah satu sudut di Masjidil Haram yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah itu sebuah tempat ya di mana banyak orang-orang Quraisy itu berkumpul. Mereka di sana itu ya duduk-duduk sambil minum kopi, ya, minum megahwa atau minum teh syahi. Kemudian juga ya mereka mendiskusikan banyak hal, ada yang membacakan syair. Di sana banyak tokoh-tokoh Quraisy yang berkumpul. Nah, ketika dilihatnya Abu Jahal sedang ada di Darun Nadwa, langsung didatangi oleh Hamzah dan tanpa kalam, tanpa salam, langsung saja di renggutnya ini apa? Oh, iya, jubah uh, Abu Jahal, kemudian kepala Abu Jahal ini dipukul dengan busur panah yang dia pegang. Sehingga tentu saja Abu Jahal itu terluka. Tapi Abu Jahal dalam keadaan seperti itu tidak melakukan perlawanan karena memang situasinya ya sangat tidak menguntungkan dan suatu hal yang sangat logis. Hamzah itu melakukan pembalasan kepada Abu Jahal karena Abu Jahal memang baru saja menghina keponakannya. Ya. Jadi dia pun ketika banyak beberapa orang Quraisy yang hendak membela Abu Jahal melarang mereka. Sudahlah, biar saja. Saya pantas mendapatkan perlakuan seperti ini karena saya baru saja menghina keponakannya. Jadi Abu Jahal ini seorang yang sikapnya juga fair ya. Jadi dia pun rasa bahwa dia layak dipukul oleh Hamzah karena dia juga tadi telah melakukan sesuatu hal yang tidak baik ya, terhadap keponakan yang bernama Muhammad itu. Nah, kita lihat bahwa orang Arab ini walaupun bermusuhan tapi mereka itu gentleman, fair gitu kan, tidak melakukan kecurangan. Nah, itu kan tidak melakukan kecurangan walaupun mereka berkuasa. Itu Abu Jahal yang berkuasa loh. Padahal bisa saja dia itu memerintahkan beberapa anak buahnya yang berada di Darun Nadwa itu untuk uh, memukul ya atau melukai Hamzah dari belakang kayak gitu. Bisa saja gitu kan. Tapi Abu Jahal ini tidak mau gitu kan. Walaupun dia seorang yang akhir hayatnya itu tidak beriman dan memusuhi Nabi, ya, tapi dia sikapnya itu sangat fair. Ya. Demikian juga tokoh-tokoh seperti Abu Sofyan. Ya. Abu Sofyan ketika putri Nabi itu hendak menyusul Nabi ke Madinah untuk berhijrah, uh, itu pernah dihalang-halangi oleh orang-orang Mekah, itu kan? Karena ya putri Nabi itu ketika hendak berhijrah itu di siang hari dilihat banyak orang, oh, itu mau kemana tuh? Oh, yang bernama Zainab itu kan? Maka kemudian ada beberapa pemuda Mekah yang menghalang-halangi, tidak boleh untuk berhijrah, kan? Ketika dalam keadaan ketakutan, datanglah Abu Sofyan, kemudian menenangkan para pemuda itu kan? Apa yang kalian lakukan kepada seorang perempuan? Nah, tidak pantas. Nah, kemudian
Abu Sufyan pun mengatakan kepada Zainab, oh Zainab, saya tidak akan menghalang-halangi kamu untuk bertemu dengan bapakmu, tapi tolong jangan di siang bolong kayak gini di tengah keramaian orang. Nah, orang-orang ini mereka kan baru saja kalah perang Badar itu kan. Nah, jadi tolong nanti ya saya nanti kalau sudah tiba saat yang tepat saya beritahukan kepada kamu. Jadi Abu Sofyan justru membantu Zainab untuk berhijrah ya. Di saat orang-orang Mekah sedang lengah, baru kemudian beliau itu memberitahu kepada Zainab untuk berhijrah. Artinya walaupun Abu Sofyan ini secara politik, secara keyakinan agama itu bertentangan dengan Nabi, bahkan memusuhi Nabi, tapi untuk hal-hal tertentu dia sangat fair. Ya. Tidak mau dia itu di belakang apa di belakang tembok itu kemudian kasak kusuk ini gimana caranya biar dia menang kayak gitu. Oh tidak, itu kan tidak. Nah ini suatu hal yang harus harus dicontoh ya, marwah, muruah, apa itu martabat, ya. Kemudian arrujulah, kejantanan. Nah ini hal-hal yang sudah tidak ada di zaman kita sekarang. Perpolitikan juga tidak ada, kan? Uh, Oke, okay. Nah pada saat itulah Hamzah juga mengatakan kepada Abu Jahal, kamu tahu nggak bahwa aku ini sudah mengikuti ajaran yang dibawakan oleh keponakanku Muhammad. Kemudian pada saat itu beliau mengucapkan dua kalimat syahadah. Masuknya Hamzah ke Islam tentu saja sangat membahagiakan Nabi dan umat Islam pada saat itu karena uh, ya walaupun ajaran Nabi ini benar, tapi dibutuhkan seorang yang berani bertindak secara fisik. Ya. Nah, ini penting juga umat Islam ini. Nah, walaupun benar, ya, tapi secara fisik lemah, ya kalah terus kita. Itu. Jadi dibutuhkan. Ya. Nah, sebagaimana orang-orang Palestina itu secara fisik harus kuat, mereka harus punya persenjataan yang kuat, punya tentara yang betul-betul reguler yang terlatih. Nah, kita umat Islam, waduh, secara ekonomi lemah ini di Indonesia, ya kan? Uh, untuk jadi calon anggota legislatif, yang lain pada, waduh, bagi-bagi uang itu. Nah, kita karena tidak bagi-bagi uang, ya orang-orang yang sudah kita bina dengan baik, ini hanya lupa. Seorang caleg ya yang jauh-jauh setiap hari sebelum pemilu berlangsung itu selalu peduli perhatian kepada tetangga, kepada masyarakat, selalu ikut gotong royong, selalu membantu kepentingan masyarakat, membela ya, membela anak-anak yang kekurangan biaya untuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, ada semacam ini justru tidak kalah, justru tidak dipilih. Sebenarnya yang dipilih adalah caleg yang datang yang mereka orang-orang desa ini juga tidak kenal, tapi karena bagi-bagi uang gitu kan pada malam sebelum hari pemilihan itu akhirnya caleg yang tak dikenal inilah yang mendapat suara banyak, sementara caleg yang sudah banyak pengorbanan kepada rakyat tidak ada. Nah ini repot juga ya, maka ya kita bagaimana caranya agar kita kelak itu dapat membiayai para caleg yang semacam ini, orang-orang yang betul-betul jujur dan ikhlas. Ya. Kalau semuanya bagi-bagi uang dan kita nggak bagi-bagi uang, sementara masyarakat sekarang ini sedang miskin, ya repot gitu kan. Ibarat apa? Ibarat itu anak-anak ayam itu, selalu ngejar beras itu kan. Kalau kita bawa padi itu, ya selalu diikuti oleh ayam-ayam itu kan. Walaupun kita ayam itu kita pentung, ya, kita usir dengan uh, tongkat, ya mereka tetap aja ngejar ya itu. Nah, ya karena ya itulah. Ini jenenge pitik ya kayak gitu, kan? Ayam ya tidak paham dengan
buku ya, dengan pena, dengan buku, dengan pena, dengan kitab tidak paham itu. Fahamnya dengan yaitu dengan beras. Nah, ini repot ini masyarakat kita ini. Oke, Hamzah juga berhijrah ya bersama Rasulullah dan di Madinah dia dipersaudarakan dengan Zaid ibn Harithah, anak angkat Rasulullah. Rasulullah ini mempersaudarakan orang-orang yang berhijrah ini. Ada yang dengan sesama orang Quraisy, ada juga dengan orang Quraisy dengan orang Ansor. Jadi agar mereka itu saling mendukung, ya, saling berbagi, ya, dengan sesama pengikut Rasulullah itu. Nah, inilah pertama kali Rasulullah membangun sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah umat. Ya. Komunitas orang-orang beriman ini adalah dengan bagaimana agar mereka itu saling bersaudara sesama mereka. Ada solidaritas, ya. Ada makanan sedikit, ya, makanan satu piring ya untuk dua orang, makanan dua piring ya untuk empat orang, gitu kan. Nah, jadi bagaimana agar masyarakat ini selalu memiliki kepedulian dan agar selalu berbagi dengan sesama. Oke. Nah, pada awal Rasulullah tiba di Madinah, itu Rasulullah di Madinah itu bukannya langsung kemudian aman ya. Orang-orang Quraisy ini banyak melakukan gangguan. Ya, gangguannya itu kadang-kadang sepele, melakukan pencurian kepada ternak yang dimiliki oleh orang-orang pengikut Rasulullah yang ada di Madinah, merusak ladang-ladang mereka. Ya, itu ya lama-lama Rasulullah dan para pengikutnya merasa jengkel itu sehingga akibatnya harus mengejar orang-orang Quraisy itu. Nah, pada Ramadan tahun pertama Hijriah, ya, Rasulullah mengutus Hamzah bersama 30 orang orang-orang Muhajirin untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang kembali dari Syam. Nah, pemimpin kafilah itu adalah Abu Jahal sendiri, ya, Abu Jahal ibn Hisham, ya, dengan 300 orang pengawal. Coba, pengawalnya ada 300 orang, kan? Berapa jumlah dagangannya itu? Nah, tibalah Hamzah di Saiful Bahar, adalah sebuah daerah tepi laut dari arah Al-Ish, ya antara Mekah dan Madinah di sebuah kota yang bernama Yambo, ya, Yambo. Nah, kemudian mereka bertemu dan sudah siap-siap untuk bertempur ini. Walaupun jumlah jumlah pasukan Rasulullah itu hanya 30 orang, ya, tapi apa dengan kepemimpinan Hamzah maka 300 orang pengawal Abu Jahal itu suatu hal yang sangat mudah untuk ditaklukkan. Jadi satu orang itu melawan 10 orang. Ketika mereka hampir saja berperang, datanglah Majdi bin Amir al-Juhani. Ya, ini Majdi bin Amir al-Juhani ini memiliki hubungan baik dengan Rasulullah dan memiliki hubungan baik juga dengan orang-orang Quraisy itu. Nah, Ede Majdi ini ya bisa menengahi kedua belah pihak ini sehingga tidak terjadi peperangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sejak tahun pertama Hamzah ini sudah diminta oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan. Ya. Di samping ya Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah ini juga seorang ahli strategi juga. Nah, kemudian pada waktu Perang Badar ini perang yang sangat penting karena dalam perang Badar itu
ya dua pasukan bertemu yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua pasukan, dan di hari itu juga merupakan al-furqan. Jadi kalau pasukan Rasulullah itu kalah, maka sudah dakwah yang selama ini dilakukan oleh Rasulullah itu sudah berakhir. Nah, untuk itulah maka eh, Rasulullah berusaha agar mendapatkan kejayaan, kemenangan. Nah, pada saat itu pasukan Rasulullah ya belum begitu canggih ya, persenjataan masih ala kadarnya. Dan pasukan Rasulullah tadinya itu hanya berangkat dari Madinah itu hanya untuk menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi tiba-tiba dari Mekah datanglah pasukan yang disiapkan untuk berperang. Nah, ketika mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Badar, Badar ini sebuah tempat yang biasanya untuk bulan-bulan tertentu itu di sana ada pekan raya, ada sebuah pasar ya. Eh, Pasar di Arab itu ya biasanya di situ akan ada para pedagang membawa barang-barang, gitu kan. Kemudian juga ada pertunjukan, ya, ada musik, ada tarian Arab, tari perut, ya. Ada juga pembacaan syair-syair, uh, ya, sebagaimana apa pasar malam dimanapun. Nah, pada waktu perang Badar ini dari pihak Quraisy ini meminta agar sebelum pertempuran itu ada duel. Duelnya adalah mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ini kakak adik ya, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Al-Walid bin Utbah. Al-Walid bin Utbah ini ya anaknya Utbah. Nah, Utbah ini adalah bapak dari Hindun. Hindun itu adalah istri dari Abu Sufyan. Ya, jadi ini semua ada hubungan dengan Hindun semua ini, gitu kan? Utbah bin Rabi'ah ini bapaknya, gitu kan? Kemudian Syaibah bin Rabi'ah ini pamannya karena adik dari Syaibah, adik dari Utbah. Al-Walid bin Utbah ini saudara dari Hindun. Mereka kemudian uh, minta agar dari pihak Rasulullah itu mengirim 3 orang. Nah, pada awalnya yang datang adalah orang-orang Ansor, orang-orang Yasrib, Auf bin Al-Haris, Muawid bin Haris, ini kakak beradik ya. Kemudian Abdullah bin Rawahah. Yang kelak Abdullah bin Rawahah ini gugur pada perang Mu'tah ya di Yordania Selatan. Mereka orang-orang Ansor. Oleh orang Quraisy tidak diterima, ditolak itu. Siapa kalian? Kami orang-orang Ansor. Oh, maaf, kata orang Quraisy. Kami tidak ada urusan dengan tuan-tuan semuanya itu. Yang kami hanya ingin menghadapi orang-orang dari kami sendiri, orang-orang dari Quraisy. Ayo. Nah, jadi mereka itu tidak mau bertempur dengan orang-orang Ansor. Tidak ada masalah dengan kami dengan orang-orang Yasrib, dengan orang-orang Ansor. Masalah kami adalah dengan orang-orang Quraisy. Jadi mereka itu gentle gitu kan. Akhirnya Nabi pun meminta 3 orang untuk tampil. Nah, pada saat ini dari Quraisy itu tampillah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Kemudian Ubaidah ibnul Haris dan Ali bin Abi Thalib. Haris ini adalah ya anak dari Abdul Muthalib, ya. Haris punya anak namanya Ubaidah.
Haris ini berarti saudaranya Hamzah ini, paman paman Nabi juga. Ya, saudaranya Abu Thalib juga. Jadi ini Hamzah, kemudian Ubaidah. Ubaidah ini keponakannya Hamzah. Ali bin Abi Thalib juga keponakan Hamzah juga. Nah, akhirnya Nabi mengutus tiga orang ini. Nah, jadi eh, orang-orang Quraisy ini ketika mau bertanding, mereka juga ingin yang melawan itu orang-orang yang setara dengan mereka. Artinya apa? Mereka fair itu. Jadi eh, ingin diadu kekuatannya, kan? Nah, dan tidak mereka tidak melakukan kecurangan. Ya. Ini yang harus kita contoh, itu kan, fair. Nah akhirnya Hamzah ini berhasil membunuh tadi Syaibah, itu kan. Kemudian eh, Ubaidah berhasil membunuh Utbah dan Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh Walid, Walid bin Utbah. Nah, walaupun akhirnya Ubaidah ini juga terbunuh juga. Oke. Nah, Hamzah gugur karena tertikam oleh tombak yang dilempar oleh Wahsy, budak Jubair bin Mut'im. Jadi Jubair bin Mut'im ini punya paman ya yang gugur pada waktu perang Badar, dan pamannya itu terbunuh oleh Hamzah di medan perang. Maka dia pun sangat mendendam dan minta agar budaknya yang bernama Wahsy itu membidik Hamzah dengan tombak. Wahsy ini seorang budak Afrika yang pandai ya melemparkan tombak. Jadi sangat tepat, sangat jitu. Nah, ketika terjadi perang Uhud itu, ya, perang yang ya sangat krusial karena orang-orang Quraisy itu sedang ingin membalas dendam atas kekalahan mereka pada waktu perang Badar, dan tujuan mereka adalah membunuh Rasulullah, membunuh Muhammad itu. Nah, jadi mereka mengirim pasukan yang dalam jumlah yang sangat besar, ya, 3.000 tentara, jumlahnya 3.000 orang, sementara Nabi hanya 1.000. 1.000 pun itu banyak yang kemudian pergi seperti pasukan dari uh, Abdul bin Ubay yang ya tokoh munafik itu tidak ikut perang, dia malah mengundurkan diri sehingga pasukan Rasulullah hanya sekitar ya 700 orang yang menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah 3.000 itu. Nah, disitulah dengan kegagahan Hamzah, maka umat Islam itu tadinya unggul. Seandainya pasukan panah itu bisa tetap bertahan di Bukit Uhud. Nah, karena pasukan pemanah itu meninggalkan Bukit Uhud karena menyangka bahwa peperangan sudah usai dan mereka ingin mendapatkan harta rampasan perang, nah, akibatnya pasukan Khalid bin Walid dari pihak Quraisy ini menguasai Bukit Uhud dan dari atas mereka itu menyerang eh, pasukan Rasulullah. Saat itulah pasukan Rasulullah itu kocar kacir. Nah, saat keadaan semacam ini, Wahsy itu melemparkan tombaknya dan tepat mengenai dada Hamzah. Hamzah pun gugur. Nah, ketika sudah gugur, ya, perang itu kemudian ya pasukan umat Islam itu menyelamatkan diri. Itu Hindun itu kemudian minta agar Wahsy itu menunjukkan jenazah Hamzah untuk bukti bahwa
Hamzah betul-betul sudah gugur. Ketika sudah ditunjukkan, dia perintahkan Wahsy untuk membedah dada Hamzah. Kemudian jantungnya itu dipotong dan digigit oleh Hindun. Wah, sangat sadis ya. Dan seperti seorang psikopat gitu kan. Nah itu karena Hindun itu sangat membenci Hamzah karena Hamzah telah membunuh bapaknya, pamannya, dan juga saudaranya itu. Tapi pembunuhan itu kan dilakukan di medan perang, gitu kan. Nah, tapi ya kebencian sudah sedemikian beratnya. Nah, Wahsy ini tidak ada urusan dengan yang lain-lain. Ketika dia mendapati Hamzah itu sudah meninggal, sudah wafat, ya sudah. Dia kemudian duduk saja di atas bebatuan sambil menunggu perang usai dan dia menagih hadiah ya yang ditawarkan oleh Hindun serta dia menanti kebebasan ya. Karena Jubair bin Mut'im itu menjanjikan kebebasan, kemerdekaan bagi Wahsy ini. Setelah dia membunuh Hamzah, dia menjadi manusia bebas. Tapi kemudian hatinya tidak tenang, Wahsy ini. Dia pergi ke Mekah, ya, hidup di Mekah. 8 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian, tahun ke-8 Hijriah, itu Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah. Ada Fathu Mekah. Wahsy pun kemudian lari ke Taif. Nah, Taif pun kemudian akhirnya jatuh ke tangan Rasulullah, masuk Islam semua penduduknya. Sampai akhirnya ada seorang yang menasihati Wahsy. Hei Wahsy, ketahuilah bahwa Muhammad itu tidak pernah mendendam kepada musuh-musuhnya. Selama musuhnya itu menyesali perbuatannya dan mohon ampun kepadanya serta bersyahadat. Wah, mendengar hari itu maka Wahsy ini pun datang ke Madinah menghadap Rasulullah. Rasulullah pun langsung menduga, apakah kamu yang bernama Wahsy? Betul, wahai Rasulullah. Ceritakan, bagaimana kamu membunuh Hamzah? Wahsy pun bercerita dengan detail. Wah, setelah selesai gitu kan, Rasulullah kemudian bilang, sudah, cukup, cukup. Ayo, sekarang kamu jangan berada di depanku. Ayo, pergilah sana. Sudah, kamu saya maafkan, tapi pergilah. Sejak saat itu, Wahsy ini tidak pernah apa berada dekat dengan Rasulullah. Dia selalu menghindar jika ada Rasulullah. Nah, sampai kemudian ketika Rasulullah sudah wafat, ya, Wahsy bergabung dalam perang Yamamah. Perang Yamamah itu adalah pertempuran antara pasukan Abu Bakar, melawan pasukannya Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu di Yamamah. Wahsy kemudian pada saat itu berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab itu. Nah, ya Wahsy walaupun dimaafkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah eh, tidak ingin melihat wajahnya karena hatinya sangat terluka ya dengan gugurnya Hamzah. Nah, Hamzah ini yang sejak kecil sudah bersama Rasulullah. Mereka teman sepermainan, ya, tinggal di ya pemukiman tempat keluarga Bani Abdul Muthalib ya, bersama-sama, tumbuh bersama-sama, sehingga antara Hamzah dengan Muhammad ini persaudaraannya itu sangat kental. Betapa sakitnya Nabi ya, ketika mendengar Hamzah itu dibunuh
dan setelah dibunuh pun kemudian jenazahnya itu dirusak, ya, dibedah, kemudian jantungnya diambil, dipotong, dan hidungnya pun dirusak, dipotong hidungnya. Wah, sungguh sangat kejam Abu Sofyan dan orang-orang Quraisy memperlakukan jenazah, ya, yang syuhada Uhud, yang gugur. Jadi inilah yang menjadikan Rasulullah ini sangat sangat sedih dan sangat terguncang. Uh, Maka sekarang ini Bukit Uhud itu menjadi tempat kunjungan para jemaah haji, ya, dan mereka itu kan mendoakan syuhada Uhud, mendoakan agar mereka itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudara yang dapat saya sampaikan, ya, tentang Sayyidina Hamzah uh, bin Abdul Muthalib, ya, yang gugurnya, wafatnya itu sangat melukai hati Rasulullah. Nah, terima kasih Mbak Nadia. Saya kembalikan. Barangkali ada yang mau bertanya. Hmm, baik. Ya, mohon maaf tadi belum ter-unmute. Bagi hadirin yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak Ustadz Abdul atas penjelasannya, sangat menarik tentang Hamzah yang menjadi kesedihan Rasulullah. Sejauh ini belum ada pertanyaan. Terima kasih banyak kepada hadirin yang sudah menyimak dari SD ACI. Terima kasih banyak. Ada Pak Asis Kainanto, Ibu Dewi Hisham, Ibu Husnul Khotimah, Ibu Lili Hisham, Ibu Nur Hidayati, Ibu Hisham, Pak Parnowo, Mbak Rohmulyati, Ibu Sri Rahayu, Pak Syarifudin, dan Ibu Tri Suprihatin. Belum ada Dari pertanyaan, ya? belum ada pertanyaan. Oh ya. Oh, ini ada siapa ini? Ada Bu Lilis juga nih. Ini yang baca Qurannya bagus ini. Dia ada Bu Sri Rahayu dari Palembang. Wah, ya. Ada Ibu Susi juga. Wah, lama baru kemarin baru ketemu ya Bu Susi, ya. Ada Pak Sarifudin Kurdi, ada Bu Atika Santi, ya, Bu Fitri, siapa lagi? Ini bagus sekali namanya Senja. Ini lahirnya waktu maghrib, ya, Bu Senja Hairunisa, ya. Ya, baik. Begini ya, ini ada karakter ya dari masyarakat Arab gitu, bahwa mereka itu apa? Uh, Al-wafa'u bil ahdi, mereka itu orang-orang yang selalu menepati janji, ya. Kemudian juga sangat memuja asyaja'ah, keberanian. Eh, Kemudian juga ada tindakan mereka yang sebetulnya, ya, kalau dari sekarang ini, kacamata sekarang mungkin tidak begitu ini ya, negatif ya sepertinya ya. Itu al-ahdu bisa'ri, ya. Jadi apa itu? Oh, pembegalan, ya. Jadi mereka itu, suku-suku di Arab itu saling berperang satu sama lain, ya. Jadi kalau ada suku yang membawa barang-barang dagangan itu, pasti ya dirampok di tengah jalan itu. Nah, tapi eh, mereka sangat apa? Walaupun mereka punya kebiasaan yang ya seperti itu, al-ahdu bisahri, ya, merampok barang-barang di tengah jalan, eh, tapi mereka selalu berusaha untuk menepati janji, dan jika bertindak itu fair mereka itu. Ya,
tidak seperti pemilihan umum sekarang ini ya, yang banyak kecurangan ya. Mereka tidak mau berbuat curang ya. Apa yang terjadi ya udah dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, saya juga ingat ya dulu itu pernah ketika Muktamar Muhammadiyah di Aceh itu, saya datang ke sana ke Aceh, kemudian naik becak ya, becak motor ya, naik becak. Oh, ini alamatnya ini. Tahu Bang? Tahu. Oke, abang becaknya bilang, oh ya saya tahu. Berapa biaya ke sana? Dibilang, oh ya 5.000. Oke, saya naik 5.000. Ternyata pas sampai di tempatnya itu, wah ternyata abang becak ini keliru gitu kan. Oh sana coba. Ternyata tempatnya sangat jauh gitu kan. Dia cari tanya-tanya ke sana kemari sampai akhirnya ketemu ya. Waktu tahun 95 ya, belum ada Google Map. Nah, karena jauh ya, jadi akhirnya saya bilang kepada abang becak itu, bang, saya tambah ini eh, bayarannya. Abang becak itu, menolak itu. Oh, jangan, Pak, jangan, Pak. Oh, kenapa? Oh, tadi kesepakatan kita itu hanya 5.000. Bapak tidak boleh menambah karena itu di luar kesepakatan. Wah, saya itu respect ini pada tukang becak di Aceh ini. Luar biasa ya. Dia itu walaupun itu menguntungkan dirinya, tapi karena itu di luar kesepakatan, dia tidak mau menerima. Nah, ini ya semestinya yang harus menjadi pegangan para pemimpin negeri ini ya. Jadi walaupun menguntungkan mereka, jangan sampai kalau memang itu menyelisihi atau menyalahi kesepakatan, menyalahi aturan, menyalahi undang-undang. Nah, kalau tempat kita sekarang kan tidak itu kan, alah kebetulan nih, ya kan, mumpung kita berkuasa, kita pegang tentara, kita pegang polisi, ya kita lakukan saja apa mau kita itu. Kalau ada yang coba-coba melawan, ayo itu dibully saja. Kita kan punya buzzer banyak, gitu kan. Oh, atau udah langsung ditahan saja gitu kan. Bilang saja pencemaran nama baik, melakukan fitnah, menyebarkan hoax, kemudian tangkap, udah selesai. Nah ini kan tidak benar, ya. Tidak hendaknya kita menghindari hal-hal yang semacam. Baik, Mbak Nadia, karena oke tidak ada yang bertanya dan ini sudah 1 jam ya. Baik, tentunya banyak juga yang sudah mengantuk di sini. Maka kita akhiri saja dengan kita membaca doa bersama-sama. Semoga kita sehat dan negeri kita ini menjadi negeri yang adil ya. Pemimpin kita betul-betul memperhatikan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min at-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kajian malam ini yang berisi penjelasan yang sangat mencerahkan kita kepada Rasulullah serta bisa mendapatkan sekarang. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau bukan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PK Usung.
Jazakumullah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abi. Terima kasih kembali Mbak Nadia. Oke, baik semuanya. Ustadz Tajuslan, apa kabar? Ah, ah, Sehat, Ustaz, sehat. Oke, ini di kantor SD ya, Iya, Ustadz? ini lagi. Ah, oke oke oke. Ya, ya. Kemarin pemilu di mana? Apa milihnya di Ternate atau di mana? Nasib kita nggak bisa pilih, Ustaz, karena Oh, oh KTP-nya gitu. Jawa Timur, sama seperti Mbak Ida. Kita Oh gitu. berdua nggak Ah, bisa nyoblos. oke. Pantesan ada kurang suara itu. Rupanya suaranya Ajuslan ya. Oke, baik, Siap, Ustaz. Ya. Ustaz, siap. Sehat Terima selalu, kasih. Ustaz. Iya. Ini Mbak Lilis, apa kabar Mbak Lilis? Waduh, tak pernah tampak nih. Oke, seizin live ya. Oke. Terima kasih semuanya. Ada Bu Halimah, Halimah Mehra.